Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas konsep dasar manajemen peserta didik. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitrian Laleno, kelas PAI 2A. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha mengatur terhadap peserta didik dimulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Baik, kita lanjutkan yang berikut. Kita akan mengetahui tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Sebagai kita ketahui, tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Nah, kita sudah belajar prinsip-prinsipnya, maka kita pasti akan mengetahui juga bagian pendekatan manajemen peserta didik. Dalam hal tersebut terbagi menjadi dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, pendidikan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi administratif lembaga pendidikan. Dalam pendekatan demikian, peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut berada. Nah, asumsi pendekatan ini adalah bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya, manakala dapat memenuhi aturan-aturan tugas-tugas dan harapan yang diminta oleh lembaga pendidiknya atau pendidikannya. Diarahkan agar peserta didik senang. Dengan asumsi dari pendekatan ini, jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang juga untuk mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti sekolah. Nah, yang kedua, pendidikan kualitatif. Di pendekatan tersebut lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik itu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvianita Esnggayan dari kelas PAI 2A. Langsung saja saya akan melanjutkan materi, yaitu pencatatan data peserta didik. Pencatatan merupakan sebuah kegiatan yang digunakan suatu peristiwa atau untuk mengabadikan sesuatu yang dianggap penting dan berguna oleh seseorang. Sedangkan data berasal dari kata jamak datum dalam bahasa Inggris, berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap. Syarat dari sebuah data dianggap baik dan berguna mempunyai kriteria. Ada 5 kriteria, yaitu yang pertama, data harus objektif, artinya data itu menggambarkan seperti apa adanya. Yang kedua yaitu data harus mewakili. Yang ketiga, data harus mempunyai kesalahan baku atau standar error yang kecil apabila data merupakan suatu perkiraan. Kesalahan baku merupakan simpangan baku suatu perkiraan dan digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian. Makin kecil kesalahan pada suatu perkiraan, maka makin teliti perkiraan tersebut. Yang keempat, data harus tepat waktu. Secara tepat waktu penting sekali jika data tersebut akan digunakan untuk mengontrol pelaksanaan data perencanaan, sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui untuk segera diatasi, dikoreksi, dan dipecahkan. Yang terakhir yaitu yang kelima, data harus mempunyai hubungan dengan persoalan yang dipecahkan. Sumber data meliputi data internal dan eksternal. Data internal sendiri merupakan data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, dan eksternal merupakan data yang berasal dari sumber-sumber yang berada di luar organisasi itu sendiri. Yaitulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.